Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Musa Warsyah, NIM 19101057 dari S1.07B. Cita-cita saya ingin bekerja di perusahaan BUMN, khususnya di bidang seluler, seperti Telkom Indonesia ataupun Telkomsel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan modul 5 pemrograman lanjut, yaitu template dan exception. Oke, yang pertama yaitu template ya. Template merupakan fungsi yang spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Fungsi template berfungsi untuk membuat satu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak tipe data yang berbeda-beda. Contohnya, seorang programmer ingin menggunakan fungsi tambah dengan tipe data yang berbeda. Daripada programmer tersebut menulis ulang fungsi tersebut, programmer tersebut dapat menulis fungsi template tambah dan melewatkan tipe data sebagai sebuah parameter. Nah, ini cara penulisan template-nya. Pertama ada template, kemudian pengidentifikasian kelas, dan ada deklarasi fungsi. Atau template, kemudian ada pengidentifikasian nama tipe, kemudian deklarasi fungsi. Nah, ini contoh dari program template. Dari program ini menunjukkan penggunaan satu fungsi template bernama TMT pada 3 tipe data yang berbeda, yaitu int, long, dan double. Nilai variabel dilewatkan melalui argumen n sebagai masukan pada fungsi add. Nah, ini untuk penulisan fungsi dengan argumen lebih dari satu ya. Penggunaan lebih dari satu argumen pada template dipisahkan dengan tanda koma antara argumen satu dengan argumen yang lainnya. Kita bisa lihat di sini ya. Ada pmax, px, nah ini argumennya. Jadi karena ada 2, jadi dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya yaitu template kelas ya. Template kelas digunakan ketika suatu kelas mengidentifikasikan sesuatu dengan tipe data yang bebas. Dan untuk mendefinisikan objek pada template kelas dapat menggunakan format seperti ini. Yang pertama yaitu nama kelas, kemudian tipe data, kemudian nama objek, terakhir argumen. Ini contoh dari program template kelas. Bisa dilihat ya, ini template kelas T ya, jadi nama templatenya T. Kemudian ini identifikasi seperti biasa kelasnya, ada template kelas T. Oke, selanjutnya kita masuk ke exception ya. Exception merupakan error yang terjadi pada waktu program berjalan atau runtime. Exception memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas C++. Error yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal seperti memori habis, gagal membuka file, menginisialisasi objek ke nilai yang tidak terhingga, atau menggunakan indeks di luar batas ke vektor. Jadi exception itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama itu ada throw. Throw merupakan program akan melempar ya. Jadi program akan melempar atau throw exception ketika terjadi error. Ini dilakukan oleh kode throw. Kemudian ada catch, program menangkap atau catch exception dengan exception handler pada tempat di mana error ini akan diatasi. Kode catch pada program mengidentifikasikan tempat penangkapan exception yang dilempar. Kemudian terakhir ada try. Suatu try block mengidentifikasi suatu bagian pada kode program di mana exception akan diaktifkan. Kemudian diikuti oleh satu atau lebih catch block.
Oke, nah ini secara umum penulisan dari exception pada program C++. Yang pertama ada try. Nah, ini berisi blok kode untuk mencoba ya. Nah, jika nanti gagal maka akan dilempar ya. Akan dilempar dan akan diterima oleh throw ya. Nah, melempar throw exception ketika error dalam try block muncul. Nah, kemudian catch ini digunakan untuk mengatasi error ya. Blok kode untuk mengatasi error. Selanjutnya ini contoh dari program exception ya. Sini bisa terlihat ada ya seperti biasa, identifikasi dulu. Kemudian if y kurang dari 0, throw y. Jadi jika y kurang dari 0 maka akan diterima oleh y ya. Kemudian ini sebuah pembagian ya. Jadi jika hasil pembagiannya itu tidak boleh dari 0. Jika ada yang negatif ya, ada yang negatif, maka exception akan bekerja. Kemudian ini contoh program exception class ya, sama seperti yang sebelumnya, hasil pembagian tidak boleh negatif. Maka bisa dilihat ya hasilnya ini 4. Oke, ini untuk pengantar dari penjelasan. Selanjutnya saya akan mendemokan dan juga menjelaskan flowchart dari program yang sudah saya buat. Saya membuat program vaksinasi nasional ya. Jadi saya mendata rumah sakit atau tempat vaksinasi. Jadi dalam 1 bulan itu bisa menyuntikkan orang itu berapa banyak gitu. Nah, yang pertama saya membuat tahunnya dulu ya. Jadi ini ada masukan tahun, jadi mengetahui sudah berapa lama virus corona ini masuk di Indonesia. Jadi awal masuknya tahun berapa dan sekarang tahun berapa. Nah, jika sudah maka akan muncul corona di Indonesia selama berapa lama. Nah, setelah itu memasukkan daftar ya orang-orang yang akan divaksinasi. Yang pertama itu memasukkan provinsi, kemudian masukkan daerah, kemudian masukkan nama rumah sakit. Nah, setelah itu masukkan jumlah vaksinasi setiap minggunya ya. Jadi minggu ke-1 itu berapa banyak orang yang divaksin, minggu ke-2 sampai minggu ke-4 ya, karena ini datanya 1 bulan. Nah, jika total vaksinasi itu kurang dari 1000 ya, itu maka tidak mencapai target ya. Tapi kalau total vaksinasi selama 1 bulan itu lebih dari 1000, maka target akan tercapai. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah nanti akan masukkan perintah masukkan data lagi. Jika memasukkan data lagi maka akan kembali ke atas lagi ya, mengulang. Nah, kalau tidak maka akan selesai ya, akan menampilkan. Yang selanjutnya kita akan membuat program ya, programnya vaksinasi nasional ya, data vaksinasi nasional. Oke, pertama seperti biasa. Mungkin di video ini akan saya cepatkan ya, karena durasi waktunya juga.
Jadi di sini programnya sudah selesai ya, selesai coding. Nah, sekarang akan saya jelaskan sedikit ya untuk alur programnya. Yang pertama saya membuat template kelas dulu ya dengan namanya bulan, kemudian bikin kelas dengan nama vaksin. Dan ini ada member datanya ya, ada tempat, daerah, sama provinsi. Saya sesuaikan dengan tipe data, kemudian ada member fungsinya juga. Nah, ini ada untuk menampilkan ya, jadi nanti disuruh masukkan jumlah vaksinasi ya, yaitu provinsinya, daerahnya, rute rumah sakit. Setelah itu di sini ada perulangan ya, menggunakan for sebanyak 4 kali ya, karena dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, setelah itu di sini ada exception ya, di sini ada try if total vaccination kurang dari 1000, throw total vaccination, else close total vaccination. Jadi jika vaksinasinya kurang dari 1000 maka tidak akan mencapai target ya. Tapi kalau lebih dari 1000 ya, itu nanti akan mencapai target. Nah, kemudian di sini ada kelas yang kedua untuk template-nya ya. Di sini ada tahun, namanya kelas corona. Ini biasanya ada member datanya, variabelnya. Dia nanti disuruh masukin tahun corona dan juga tahun sekarang, tahun corona masuk sama tahun sekarang. Nanti akan ada perhitungan, jadi berapa lama corona masuk di Indonesia. Nah, setelah itu di sini ada objeknya ya, seperti biasanya. Kemudian nanti terakhir ada perulangan untuk masukkan data lagi. Oke, untuk outputnya nah, yang pertama itu tahun corona masuk di Indonesia. Misalnya kita masukkan 2019 dan sekarang 2021. Nah, berarti corona di Indonesia sudah berlangsung selama 2 tahun. Nah, selanjutnya kita disuruh memasukkan jumlah orang-orang yang sudah divaksinasi. Ini pertama misalnya di daerah DIY dulu, provinsinya, kemudian di Kabupaten Sleman. Kemudian di sini kita masukkan rumah sakitnya, misalnya Sarjito. Nah, kemudian disuruh masukkan orang-orang yang sudah divaksin ya, per seminggunya berapa orang. Misalnya di sini 200, 300, 400, 150. Nah, di sini ada penjumlahan ya, total vaksinasi 1350 orang, target tercapai. Nah, misalnya kita masukkan data lagi, misalnya untuk corona tahun 2020 dan sekarang tahun 2024. Nah, misalnya provinsinya Jawa Tengah dan daerahnya Banyumas, penyakitnya Margono. Nah, ini misalnya kita set biar tidak tercapai ya, nah cuma 100, 150, kemudian ini 130, ini 200. Nah, ini total vaksinasi 580 ya, 580 orang, target tidak tercapai karena kita sudah setting untuk jumlah vaksinasinya itu jika kurang dari 1000 target tidak tercapai, jika lebih dari 1000 maka target tercapai. Nah, seperti ini untuk programnya ya, alur programnya dan outputnya. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang modul 5, template dan exception. Sebelum saya tutup, ada kutipan menarik, di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko sama sekali. Oke, terima kasih dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.